warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat arfa. Sadaqallahu wa sadaqallahul aliyyil azim. Bapak-bapak, segenap para orang tua, para sepuh, para guru semuanya, khususnya pengurusan DKM Masjid As-Salam serta seluruh jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mengurangi rasa takzim saya sedikit pun. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara dalam kesehatan, keimanan, kesehatan, panjang umur serta iman dan Islamnya. Kita pegang teguh tauhid kita sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu mendapatkan cucuran syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mohon maaf tadi Abi itu WA asar saya lagi di rumah mertua, mohon maaf. Cuman nggak sempat pamit, orang tadi Abi itu lagi tidur. Abinya lagi tidur, saya di Wates tuh di rumah mertua udah dari jam 1:30-an lah. Tahu-tahu asar tadi nelpon saya, HP-nya lagi dicas.
Aku WA ke istri saya bilangin ntar suruh misi salam katanya. Akhir padahal ntar malam nih habis isya mertua saya ada haul keluarganya. Jadi sekalian pamit, paling misi cuma sebentar banyak. Mohon maaf kedua, mohon maaf buat para asatidz semuanya, khususnya Ustaz Ridwan yang udah bawa kitab, saya nggak bawa kitabnya. Jadi ini yang ada di rumah mertua atau kitab istri saya. Ini juga masih kosong semua tahu. Tadi mau pulang asar ke rumah, abinya udah gak ada. Saya mau minjem kitabnya, pintu udah dikunci semua. Abi kan berdua di rumah, adik saya pada di pondok, ada yang udah di rumah kerja belum pulang. Tahu kemana saya juga nggak tahu. Artinya untuk menjaga keistiqomahan kita dalam thalabul ilm, mudah-mudahan niat kita, langkah kita semuanya diganti keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah buat Ustaz Ridwan jangan kecil hati Pak ya. Mohon maaf saya. Sini bawa tuh beneran. Intinya mah orang yang sering megang kitab itu udah pasti surga, pasti itu. Sebab ya dulu hubban alal ilmi, udah menunjukkan kecintaan dia terhadap ilmu. Nggak diragukan lagi. Makanya orang yang setia, yang istiqomah ngaji, yang namanya istiqomah itu nggak mesti setiap hari. Bulan kemarin saya udah sampein seminggu sekali asal rajin itu udah istiqomah. Sebulan sekali asal rajin itu udah istiqomah. Paham ya Pak ya? Dulu saya inget banget dauhnya Mbah Yai Maimun, pokoknya kerja ya kerja, tapi jangan pernah yang namanya ninggalin ngaji meskipun seminggu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' ahli baiti khususan sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa ala jami' ashabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila hadrati jami'il awliya khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa sayyari bidayatullah Sunan Gunung Jati wa jami'il awliya min awliya tis'ah. Summa ila ruhi jami'i masyayikhina wa muallimina wa usadina wa asatidatina wa liman ahsana ilaina khususan syekhina wa murabbi arwahi ruhina Buya Ki Haji Muhammad Nawawi Umar Ki Haji Mursaleh bin Baki Harun bin Baki Abdul Jalil wa usulihim wa buruhim. Summa ila ruhi syekhina wa murabbi arwahi ruhina Ki Haji Maimun Zubair wa Syekh Abdul Rahim wa Syekh Abdul Rahim wa usulihim wa buruhim wa jami' masyayikh Kempek Sarang Lirboyo kulluhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati al-muallif fi hadzal kitab. Allahumma iftah wa futuhan arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil lana wal walidina amin. Sekarang saya baca Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad, kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Nusantara juga menghasilkan ulama yang mendunia, yaitu banyak di antara Syekh Yusuf Al-Fadani, siapa? Termas tuh lupa Allah.
Bayanglah, salah satunya itu Syekh Nawawi Al-Bantani yang sekarang makamnya di Makla. Beliau menjadi rujukan. Jadi kalau dalam kitab Pak itu kalau ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi beda, itu orang Mesir. Kalau Syekh Nawawi itu baru yang Syekh Nawawi Tanara, Banten itu. Jadi enggak semua di kitab-kitab fikih itu apa yang ada menyebutkan nama Nawawi itu Syekh Nawawi Banten, enggak semuanya. Jadi biasanya loh ada juga sih yang penulisannya sama-sama Syekh. Biasanya kalau yang di Mesir itu disebut Al-Imam An-Nawawi. Tapi kalau dalam kitab Syekh Nawawi yang Banten itu ditulisan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, salah satunya itu. Nah, salah satu karangan beliau itu yang paling fenomenal itu beliau punya yang namanya Tafsir Munir. Tafsir Munir, salah satu ulama Indonesia bisa menafsiri Al-Qur'an. Namanya Tafsir Munir. Lah saking tenarnya Syekh Nawawi ketika punya kitab Tafsir Munir, beliau itu diundang sama sekumpulan ulama. Sekumpulan ulama itu bermaksud mau mendebat lah atau memberikan hujah kepada Syekh Nawawi. Lah Syekh Nawawi kebetulan baru kedatangan santri. Ini mah ceritanya kiai saya dulu waktu ngaji. Kedatangan santri, si santri itu minta belajar sama Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi, cari ulama yang lain aja, jangan nama saya masih bodoh, saya segala macam saking tawadunya Syekh Nawawi. Tapi kata si santri ini enggak, saya mau belajar sama Syekh aja katanya. Maksa ya udah. Nah, di hari pertama dia jadi santri itu beliau si santri itu diajak ke pertemuan atas undangan ulama yang mau memberikan hujah pada Syekh Nawawi, terutama dalam karangan Tafsir Munirnya itu. Singkat cerita, di perjalanan sampai mau ini karomahnya Syekh Nawawi. Pas mau sampai, si santrinya itu disuruh naik ke atas kuda. Syekh Nawawinya yang nuntun kuda. Jadi pakaian Syekh Nawawi itu dikasih ke santri barunya tuh yang baru daftar, belum ngaji, baru daftar doang. Dikasih pakaian si santri. Santrinya juga tadinya yang bener sih. Iya, udah cepetan ikutin aja. Ikutin akhirnya sempat ada penolakan. Diikutin. Pas sampai di di tempat acaranya disambut, yang dicium tangannya itu sih santri yang baru daftar. Udah kan masuk di ruangan terkhusus karena kan yang mau jadi pendebatnya pembandingnya itu kan Syekh Nawawi. Makanya Syekh Nawawi didudukin di tempat yang paling tinggi. Kata muridnya Syekh Nawawi, berhubung saya capek perjalanan jauh, silakan kiai-kiai semuanya berurusan sama santri saya. Jadi santri sayanya itu Syekh Nawawi. Yang dianggap Syekh Nawawi itu santrinya. Itu saking karomahnya. Ya begitu. Ada salah satu kisah uniknya dalam cerita Tafsir Munir itu. Lah ini kita baca Irsyadul Ibad, salah satu pemikiran beliau yang mensyarahi kitab kecil. Beliau syarahi dengan menambahkan dari beberapa hadis, beberapa masalah dalam bab fikih. Ada tambahan, ada penjelasan yang diluaskan oleh Syekh Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi wa bid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih di dunia dan di akhirat, Ar-Rahimi dan Maha Pengasih di dunia saja.
Kebanyakan kita taunya makna bismillah hanya yang maha pengasih dan maha penyayang. Padahal pengasih penyayang itu sama aja. Cuman bedanya Rahman Rahim, sifat Rahmannya Allah itu untuk semua makhluk, Pak. Semua makhluk yang diciptakan sama Allah itu berhak mendapatkan sifat Rahmannya. Tapi sifat Rahim Allah terkhusus hanya untuk orang yang mengikuti syariatnya Allah, yakni orang Islam. Makanya Bapak gak usah heran kok di luar Islam orang pada dikasih kenikmatan, ya karena Allah punya sifat Rahman. Makanya kita dulu punya presiden Abdurrahman. Wah, ya karena karena makna Rahman itu. Gus Dur tuh baik sama Tionghoa, baik sama Katolik, semuanya bahkan katanya ini mah semenjak era presidennya Gus Dur itu malah banyak tanggal merahnya. Iya bener. Saya nggak tahu itu mah bener apa enggaknya, orang saya belum ngalami. Saya kelas 1 SD kalau nggak salah itu. Yaitu mungkin karena ketetapan nama Abdurrahman, kalimat Rahman itu yang menuntut beliau untuk memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluk yang diciptakan Allah. Makanya kita gak usah heran kok dia nggak nyembah Allah, kok dia nggak pernah sholat, kok dia nggak pernah. Lah itu mah udah hak prerogatif Allah karena Allah punya sifat Rahman. Lah nanti makanya sifat rahimnya Allah itu cuma ada di akhirat. Kenapa? Karena hanya orang muslim yang mendapatkan sifat rahimnya Allah. Makanya mohon maaf ini mah di luar Islam, dalam kepercayaan kita, dalam syariat kita itu nantinya bakal dimasukin ke karena dia tidak mendapatkan sifat rahimnya Allah. Sekarang dia di dunia enak semuanya ya karena masih dapat sifat rahmannya Allah. Dia masih bisa makan, dia bisa napas, bahkan dia lebih kaya dari kita ya karena itu udah salah satu sifat yang Allah punya, yakni Rahman. Alhamdulillahi, segala puji lillahi bagi Allah, alladzi arsyadana, yang menunjukkan kepada kita ila taatihi, pada taatnya Allah, taat kepada Allah, wa jazarana, dan nyegah Allah kepada kita an maksiyatihi, dari perkara yang membuat Allah murka. Makanya saya sering bilang kita ibadah, kita bisa jauh dari maksiat itu semua murni murni atas pertolongan Allah. Kita bisa jamaah, kita bisa sholat, kita bisa ngaji, itu atas pertolongan Allah semuanya itu. Bukan karena kita yang pengen. Timbang nganggur, gua ngaji aja. Coba kalau Allah bikin kita nggak nganggur, bisa aja kan? Timbang diem aja di rumah, timbang gue sendirian di rumah, mending saya ngaji. Coba kalau Allah ngasih teman di rumah, kita nggak ngaji. Itu semuanya berkat pertolongan Allah. Ini baru muqaddimah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu, dan saya bersaksi bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, maujud illallah, kecuali Allah, ikraran, dengan berikrar, mengakui bahwasannya tidak ada Tuhan yang wajib disembah secara hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Arsala yang mengutus Allah mengutus salah biwahdaniyatihi dengan sifat wahdaniyahnya Allah. Jadi Allah semua gitu Allah tuh semuanya bekerja sendiri,
enggak tanpa bantuan makhluknya. Malaikat gunanya apa kalau begitu? Malaikat seperti diciptakan hanya untuk menjalankan perintah Allah, sama kayak kita. Cuman kalau malaikat itu nggak diwajibin dia buat sholat, nggak diperintahin dia buat puasa, nggak diperintahin dia buat haji. Intinya malaikat diciptakan hanya untuk menjalankan tugas dari Allah. Bukan karena berarti kalau begitu malaikat ibarat menteri. Ya nggak begitu. Pembantunya Allah. Enggak, Allah tuh nggak butuh itu semua. Allah tuh enggak masa Allah menciptakan sesuatu yang dia butuhkan. Enggak mungkin Allah punya sifat kayak gitu. Sebab Allah itu mukhalafatu lil hawa, sudah jelas. Allah di mana? Ada di tempatnya Allah. Berarti Allah punya tempat, kan begitu pertanyaannya. Sedangkan Allah itu tidak butuh tempat. Coba kalau begitu. Makanya kalau cerita Nabi Muhammad ketika Isra naik ke Sidratul Muntaha, sampai di situ tuh malaikat Jibril nggak berani nemenin, ya kan ya. Andai kata malaikat Jibril nekat bertemu sama Allah, cahayanya hancur, Pak. Makanya dalam Quran tuh lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nabi Musa ceritanya penasaran kan. Musa itu kan Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa tuh bisa ngomong sama Allah. Enak banget Pak Allah, suaranya indah banget. Nabi Musa penasaran. Sama kayak kita, orang biasanya yang ajar di masjid gak enak nih, tahu-tahu enak suaranya. Ini siapa yang ajar, kan begitu ya. Pas kita lihat, oh dia, udah. Nabi Musa tuh penasaran, ya Allah, bisa nggak saya ngelihat engkau, kata Nabi Musa. Allah bilang, lan taroni, nggak bisa lu ngelihat saya. Kamu ngelihat saya tuh nggak bisa, kata Allah. Nawar Nabi sebentar aja. Nah, itu akhirnya lau anzalna hadzal Qur'an, sampai Nabi Nabi Musa naik ke atas gunung di Mesir. Sekarang ada namanya Bukit Sinai, kalau nggak salah itu Bukit Sinai. Nabi Musa udah di atas, turun cahaya Allahnya belum turun, baru cahaya turun, gunung hancur. Nabi Musa pingsan. Baru cahayanya Allah. Lah kok bisa cahayanya? Ya sama kayak bupati, sebelum datang kan polisi dulu yang datang, ya kan? Koramil dan lain sebagainya. Allahnya belum turun, baru cahayanya. Cahaya turun, gunung hancur. Itu Bukit Sinai. Kalau nggak ada kejadian itu, lebih besar dari Himalaya mungkin. Makanya kan menjadi serpihan gunung tuh di Mesirnya. Nah, itu biwahdaniyah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu, dan saya bersaksi anna bahwasanya Muhammad dan Nabi Muhammad Rasulullah, utusannya Allah, i'tirafan, karena mengakui binubuwatihi, dengan kenabiannya Allah. Wassalatu wassalamu wassalatu, dan memohon rahmatan wassalamu, dan mohon keselamatan alaman atas orang arsalahu, yang diutus oleh Allah, seseorang yang diutus Allah oleh Allah li irsadil ibadi, karena menunjukkan jalan untuk semua hamba. Jadi Nabi Muhammad itu di sini kalimatnya wassalatu wassalamu. Kalau bahasa Jawa itu nyuwun rahmat ta'zim dan keselam. Kita memohon rahmat, kita memohon keselamatan kepada Nabi Muhammad. Ini kenapa orang enggak mau nerima yang namanya tawasul, karena dia enggak baca kitab ulama dulu. Ini salah satu bentuk tawasul, Pak.
Nah, kalau itu mah kan karangannya ulama, karangannya orang, karangannya manusia. Yang Quran aja ngajarin kok. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya kan ya? Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang engkau berikan, jalan yang engkau berikan orang yang apa? Ihdina, jalan yang engkau berikan kepada orang yang diberikan kenikmatan. Harusnya kan ihdinas sirotaka, ya kan? Ihdinas sirotaka. Lah kenapa ini ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim? Kenapa coba? Allah loh itu firmannya. Kenapa nggak dipermasalahin? Capek ngomong gitu. Saya ada satu Pak, saya punya IG. Saya sering tuh nge-DM-in gitu. Nggak pernah dijawab. Sekalinya dijawab, sekali-sekalinya saya disuruh ke Istiqlal. Satu ruang pertemuan, sampai di situ pun saya cuma disuruh nunggu, nggak ditemuin tuh sama orang. Cuma mau bicara masalah tawasul. Banyak, mudah-mudahan kita semuanya nggak ada yang ikutan. Wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadin ila sabilir rasyad wa ba'du fahada. Ini maksudnya kitab intakhabtuhu, yang saya ambil min kitabi Zawajir wa Mursyadit Tulab, dari dua kitab, yaitu kitab Zawajir dan Mursyadit Tulab, di Syekhi Masyayikhil Islam, dari guru saya, dari dua guru saya yang menjadi gurunya orang-orang Islam, wa malakil ulama, dan menjadi rajanya ulama, al-a'lam, yang banyak orang tahu. Siapa? Syekhuna guru kami Syekh Syihabuddin Ahmad Ibni Hajar Al-Haytami. Jadi ini Syekh Nawawi itu menyarahi kitabnya Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar lebih terkenalnya. Wajadina, dan ambil dari kakeknya siapa? Zainuddin bin Ali Al-Ma'ribari radhiyallahu anhu maradhiya, semoga ngeridhoi siapa Allah anhuma kepada Syekh Syihabuddin Ibni Hajar Al-Haytami dan Zainuddin Ibni Ali Al-Ma'rabi fi zumratihi wa hasyarana, dan mengumpulkan kami fi zumratihima, di dalam golongan keduanya. Wajidta bihi ma tayassara, wajidta, dan saya menambahi bihi dalam kitab ini ma perkara yasara, yang saya ambil minal ahadisi, dari beberapa hadis, wal masaili, dan beberapa masalah al-fiqhiyati yang berupa yang berkategori ilmu fikih, wal mu'aidhi, dan mauidho, omongan, wal hikayati, dan cerita. Wasama itu, dan saya menamakan kitab ini bi irsadil ibadi, dengan nama kitab irsadul ibad ila sabilir rasadi. Rajian, saya mengharap minallahi, dari Allah al-jawadi, yang maha baik, ayyarsyadani, yang menunjukkan yang memberikan petunjuk kepada saya bihi, dengan kitab ini, wa jami'al ibadi, dan semua hamba, ila daril khuludi, di desa yang langgeng. Innahu, sesungguhnya Allah itu karimun, zat yang mulia, wadudun, dan zat yang maha asih. Jadi beliau intinya pada mukaddimah ini memberitahukan kepada kita bahwasanya beliau bukan dari penulis awal, beliau hanya menambahi bagian yang beliau perlu tambahkan. Dan bagian ini pula beliau menambahi dari beberapa hadis, beberapa masalah tentang fikih. Jadi Irsadul Ibad bisa dikategorikan kitab hadis, namun dijelaskan. Jadi Bapak kalau mau dengar ceramahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu ada di kitab Irsadul Ibad. Ruya, diriwayatkan Syekhona, dua guru saya, siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. An Umar, dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala berkata,
sahabat Umar, kata sahabat Umar, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Innamal a'malu, sesungguhnya setiap amal binniyati dengan niat, wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya setiap perkara yang dilakukan nawa tergantung pada niatnya. Ini yang lebih berat Pak ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita semuanya hafal hadis ini, cuman ngejalaninya rada ribet. Di akhirnya faman barang siapa kanat yang terdapat hijratuhu, hijrahnya ilallahi, atas Allah, atas dasar hanya karena Allah wa rasulihi, dan hanya karena utusannya Allah, fa hijratuhu, maka hijrahnya orang tersebut ilallahi, mendapatkan Allah wa rasulihi, dan rasulnya Allah. Lanjutannya, waman, dan barang siapa karena terdapat hijratuhu, hijrahnya lid dunya, karena dunia, yusibuha, yang dia cari, awim ro'atin, atau karena seorang perempuan, yungkihuha, yang akan dinikahinya, fa hijratuhu, maka hijrahnya ilama hajara ilai, sesuai apa yang diniatkan oleh orang yang hijrah. Makanya kalau ibadah ya ibadah terus aja. Kan bulan kemarin tuh saya udah bilang kayak gitu kan ya. Orang kalau udah sholat, Pak, ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan pakai ngarep apa-apa. Sekali lagi saya ulangin, jangan pakai ngarep apa-apa. Surga sekalipun jangan kita harapin. Allah itu menciptakan surga, yang membuat kita, emang buat siapa? Masa Allah nyiptain surga buat orang yang enggak nyembah Allah? Kan mustahil. Ya Pak ya, surga mah udah pasti Pak, udah pasti. Jadi jangan ngarepin kayak begitu, jangan. Allah ridho, udah seneng. Innallaha yuhibbu 'abdan. Kalau Allah tuh lagi seneng sama seseorang, fana ada Jibril dipanggil sama Allah. Ya Jibril, Allah nih bilang ana yuhibbu fulanan fa yuhibbuhu. Saya lagi seneng sama si fulan, maka lu harus demen sama dia juga. Itu kata Allah tuh. Lah Jibril dikasih tahu sama Allah kayak gitu, dia sebarin lagi, dia viralin lagi pada semua malaikat Allah, ya malaikatihim, innallaha yuhibbu fulanan fa yuhibbuhum. Bahwasanya Allah ini lagi senang sama si fulan. Kita semua kudu senang semuanya. Loh, malaikat semuanya bilang ke seluruh makhluk di dunia, seluruh makhluk di arsy, semuanya dibilangin innallaha yuhibbu fulanan fa yuhibbuhum. Itu yang kudu kita cari mah. Surga mah udah pasti. Emang buat siapa? Kita mau dikasih hadiah nih, kita ntar kalau puasanya pol, ayah kasih hadiah ya, motor Mio semisal. Yang penting kan kita puasanya harus full, ya kan? Lah Allah juga begitu lah. Apa yang kita ngarepin hadiah yang udah pasti kita dapetin? Artinya ibadah kita nggak usah kita tukar dengan hadiah yang udah pasti kita dapetin, nggak usah. Ya kan? Apa tuh lagi niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardisya. Semuanya lillahi ta'ala. Sampai kita mau buka, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, saya puasa cuma buat Engkau. Ujuk-ujuk sombong. Apa yang mau disombongin? Makanya ibadah kita kalau mau dihitung pas udah pas. Allah baiknya segini, kita ibadahnya segini, udah pas. Saya sering duha, pas.
sering tahajud, pas. Bahkan lebih baik Allah pastinya. Udah gitu kita sholat cuma buat ngarepin biar naik jabatan lah, lebih lucunya lagi. Kemarin haul ploso tuh. Mbak Yehuda daunnya apa? Ad-dunya az-zifa. Mohon maaf demi Allah, mohon maaf. Ad-dunya zifa. Ini saya juga kesentil nih. Dunia itu apa? Zifa itu apa? Laknat ya. Paham? Lanjutannya nih Pak yang ngeri. Watulabuha kilab, dan yang mencari dunia itu anjing Pak. Ini dauhnya Nabi, ini sabdanya Nabi. Artinya bukan berarti lu kalau begitu saya nggak usah kerja dong, nggak begitu. Misalkan kiamat besok nih, kita juga kudu harus kerja nih sekarang. Semisal, artinya kerja itu terus. Cuman yang salah itu ketika hatinya itu apa namanya? Yang dicari dunia itu yang salah. Jadi kerja aja, nggak usah apa namanya, nggak usah ngotot. Pokoknya bulan ini kudu dapat segini, nggak usah kayak begitu. Itu kesentil banget saya, demi Allah, kesentil banget. Santri pulang-pulang kerja, kan lucu. Terus yang ngurusin masjidnya siapa? Yang ngurusin taklimnya siapa? Udah. Makanya sesuatu hijrahnya orang itu tergantung apa dari yang diniatinya. Dia diniatin nyumbang 100.000 karena tetangganya nyumbang 50.000, habis Pak. Udah saat itu juga nyumbang aja udah selesai. Mau 1.000 ke, mau 2.000 ke, mau 3.000 ke. Berarti kalau 1.000 nggak apa-apa, Ustaz, nggak apa-apa. Tapi jangan ngarepin sama yang 5.000. Teman-teman dimulai 1.000 semua. Ya Pak ya. Hadiah berupa surga itu udah pasti buat kita. Makanya Pak, hijratuhu ilallah, udah cukup Allah aja. Semuanya buat Allah, ibadah ya buat Allah, sholawat ya buat Nabi. Sholawat 3.000 kali, biar tanahnya laku. Tanahnya kagak laku-laku, sholawatnya mentah. Ya karena sholawatnya buat itu, ya kan? Sama aja kan? Sama apa namanya? Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, apa bedanya? Semuanya kita lakuin karena untuk mencari keridhaan Allah. Termasuk kayak gini, mudah-mudahan semuanya dikasih keridhaan, dikasih ampunan, serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahajaro ilaihi wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina karimina wa nabiyina wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sayyidati ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran ya na'am ya bina wa qabil mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qana wa jidal kulla ibadatana. Allahumma ighfir junubana wa junub walidina wa limasyayikhina wa liqwanina wa lijami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa fahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma Dawudal jibal awtada yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Isa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimni bi zawdatil hibbi wa suratil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabata dhihni wal aqli wal ilmi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi malina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi ta'limina wa barik lana fi kulli hayatina ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.